Perkenalkan, nama saya Resti Karis dari kelompok 2. Saya Giska Kirana. Saya Rezita Jasmine. Saya Titis Narawang. Saya Dita Sayu. Saya Raditya Jovan Kestiawan. Dan dalam slideshow ini, kita akan menjelaskan tentang konsep ilmu ekonomi yang akan dijelaskan oleh masing-masing dari anggota kita. Definisi ekonomi. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikonomia yang berarti manajemen rumah tangga. Oikonomia berasal dari kata oikos yang artinya keluarga atau rumah tangga dan nomos yang artinya peraturan, aturan atau hukum. Ekonomi deskriptif adalah cabang ekonomi yang menjelaskan tentang kehidupan ekonomi di suatu daerah atau negara pada suatu waktu tertentu. Informasi disajikan dalam bentuk angka, grafik, kurva, atau bentuk penyajian lainnya sesuai dengan kenyataan yang ada. Hasil penyajian informasi ini dijadikan sebagai bahan analisis suatu permasalahan ekonomi. Teori ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari secara teoritis dan konsep dasar perilaku individu dan masyarakat. Berarti analisis ekonomi yang menjelaskan, mencari pengertian, hubungan sebab akibat, dan cara kerja sistem ekonomi. Teori ekonomi ini dibagi menjadi dua, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan, serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input, barang, dan jasa yang diperjualbelikan. Kedua, ekonomi makro adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Makroekonomi menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Ekonomi terapan. Ekonomi terapan adalah penerapan teori ekonomi dan ekonometrika dalam lingkungan tertentu untuk membuat keputusan yang lebih baik dan memecahkan masalah dunia nyata. Peran ekonomi. Peran ekonomi dalam kehidupan manusia sangat penting karena ekonomi membantu memahami cara memproduksi, mengalokasikan, dan menggunakan sumber daya yang terbatas dengan cara paling efektif. Manfaat ekonomi. 1. Membantu memahami wujud perilaku ekonomi dalam dunia nyata. Kedua, membuat seseorang lebih mahir dalam perekonomian dan mengetahui potensi dan kebijakan ekonomi. Motif ekonomi. Motif ekonomi dibedakan menjadi dua, yaitu motif intrinsik dan motif ekstrinsik. Motif intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam diri individu tersendiri tanpa adanya dorongan ataupun pengaruh luar. Motif ini umumnya meliputi kebutuhan dasar manusia yang bersifat primer. Contohnya, manusia akan membeli makanan dan minuman saat dia merasa lapar. Motif ekstrinsik. Motif intrinsik adalah motif ekonomi atas dorongan lingkungan atau di luar sendiri. Contoh motif ekstrinsik adalah ketika kamu membeli makanan atau minuman produk baru karena iklan di televisi. Prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah panduan dalam kegiatan ekonomi untuk mencapai perbandingan rasional antara pengorbanan yang dikeluarkan dan hasil yang diperoleh. Contohnya, membeli barang dengan harga murah yang berkualitas baik. Masalah ekonomi. Masalah ekonomi menjadi dua, yaitu masalah ekonomi tradisional. Yang pertama ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Lalu adalah masalah ekonomi modern, yaitu what, how, for whom. Masalah ekonomi tradisional terbagi menjadi tiga. Yang pertama, produksi. Sebuah proses dalam ekonomi untuk menciptakan, menghasilkan, dan membuat barang dan jasa. Yang kedua yaitu distribusi. Kegiatan pemasaran yang bertujuan untuk mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Yang ketiga, konsumsi. Kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghabiskan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Lalu ada masalah ekonomi modern. Yang A, what, yaitu jenis pertanyaan yang merujuk pada apa benda yang diproduksi, distribusi, dan konsumsi. Lalu ada how, yaitu pertanyaan yang merujuk pada cara pembuatan, pengiriman, ataupun penggunaan suatu barang. Yang ketiga ada for whom, yaitu pertanyaan yang menitik beratkan kepada siapa yang memproduksi, mengirimkan, ataupun menggunakan suatu barang. Inti masalah ekonomi.
Kelangkaan atau scarcity adalah kesenjangan antara sumber daya ekonomi yang terbatas dengan jumlah kebutuhan hidup yang tidak terbatas. Skala prioritas adalah susunan kebutuhan sehari-hari yang dibuat berdasarkan kepentingan atau urgensinya. Sedangkan opportunity cost adalah kemunculan biaya atau risiko karena manusia memilih mengorbankan satu hal untuk mendapatkan hal lainnya. Kebutuhan menurut intensitasnya. Kebutuhan manusia menurut intensitasnya terbagi menjadi tiga, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Contoh dari primer ada sandang, pangan, dan papan. Contoh dari sekunder ada buku, tempat tidur, kendaraan pribadi, dan meja. Sedangkan contoh dari tersier ada perhiasan, liburan ke luar negeri, ataupun makan di restoran. Kebutuhan. 1. Kebutuhan individual. Kebutuhan ini merujuk pada kebutuhan tiap orang yang berbeda-beda. Misalnya, seniman membutuhkan alat lukis dan atlet membutuhkan alat olahraga. 2. Kebutuhan individu. Kebutuhan ini kaitannya dengan barang dan jasa yang digunakan banyak orang. Misalnya, jembatan penyeberangan trotoar dan lainnya. Kebutuhan. Menurut waktu, kebutuhan sekarang memiliki sifat mendesak untuk segera dipenuhi dan tidak dapat ditunda. Kebutuhan masa datang yaitu kebutuhan yang pemenuhnya bisa dilakukan di masa yang akan datang. Menurut subjek penggunaan. 1. Kebutuhan individual. Kebutuhan ini merujuk pada kebutuhan setiap orang yang berbeda-beda. Misalnya, seniman membutuhkan alat lukis dan atlet membutuhkan alat olahraga. 2. Kebutuhan umum. Kebutuhan ini kaitannya dengan barang dan jasa yang digunakan banyak orang, misalnya jembatan, penyeberangan, trotoar, dan lain-lainnya. Alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan adalah segala sesuatu yang digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Berikut adalah penjelasan dan contoh untuk setiap poin yang diminta. Yang A. Ada cara memperoleh. Alat pemuas kebutuhan dapat diperoleh dengan beberapa cara, antara lain, yang pertama, membeli. Misalnya, seseorang membeli makanan di supermarket. Yang kedua, ada membuat. Misalnya, membuat kerajinan tangan atau masakan sendiri-sendiri di rumah. Yang ketiga, ialah menukar. Misalnya barter, di mana barang ditukar dengan barang lain. Yang terakhir, yaitu menerima. Misalnya, menerima hadiah atau warisan. Alat pemuas kebutuhan. B. Hubungan fungsi dengan barang lain. Hubungan ini bisa dijelaskan dengan konsep komplementer dan substitusi. 1. Komplementer. Barang yang saling melengkapi satu sama lain, contohnya mobil dan bahan bakar. Keduanya dibutuhkan bersama untuk berfungsi. 2. Substitusi. Yang dapat menggantikan fungsi sama lain, contohnya nasi dan roti. Keduanya bisa menjadi sumber karbohidrat utama. C. Menurut bentuknya, barang konkret. 1. Arang yang dapat dilihat dan disentuh, contohnya buku, pakaian, dan makanan. 2. Barang abstrak. Barang yang tidak dapat dilihat atau disentuh tetapi memiliki nilai, contohnya jasa, hak cipta, dan pengetahuan. Alat pemuas kebutuhan. 1. Menurut kegunaannya. 1. Barang konsumsi. Barang yang langsung digunakan oleh konsumen tanpa harus diolah lagi. Contohnya adalah makanan, pakaian, dan minuman. 2. Barang produksi. Barang yang digunakan untuk memproduksi barang lain. Contohnya adalah mesin pabrik, alat tulis untuk administrasi, dan bahan baku seperti kayu atau baja. 2. Menurut proses produksinya. 1. Barang mentah. Barang yang belum mengalami proses produksi dan masih dalam bentuk asli dari alam. Contohnya adalah hasil tambang seperti batu, bara, dan minyak bumi. 2. Barang setengah jadi. Barang yang sudah diproses sebagian dan memerlukan proses lanjutan untuk menjadi barang jadi. Contohnya adalah benang untuk dijadikan kain atau baja lembaran untuk pembuatan mobil. 3. Barang jadi. Barang yang sudah siap digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen akhir. Contohnya adalah mobil, pakaian, dan alat elektronik. Utilitas waktu, time utility, merupakan kegunaan atau nilai yang muncul karena barang atau jasa tersedia pada waktu yang diinginkan oleh konsumen. Contohnya produksi kembang api ketika menjelang pergantian kembang api untuk meramaikan suasana dan semarak tahun baru. Nilai guna pelayanan, service utility, ada benda-benda yang hanya akan berguna jika dibarengi dengan jasa pelayanan.
Contohnya adalah televisi hanya akan berguna jika ada orang-orang yang melakukan kegiatan penyiaran. Nilai guna barang, nilai guna kepemilikan, ownership utility. Beberapa benda akan memiliki manfaat atau nilai guna yang lebih besar ketika berpindah kepemilikan atau dimiliki oleh orang yang tepat. Contohnya, cangkul dan traktor akan lebih berguna bagi petani dibanding buruh pabrik. Utilitas bentuk, form utility, merupakan nilai yang diberikan oleh proses pembentukan atau transformasi bahan mentah menjadi barang yang jadi, yang dapat digunakan atau dijual. Contohnya, balok kayu atau kayu yang sudah diolah menjadi meja dan kursi memiliki nilai guna yang lebih tinggi. Elementary utility merupakan peningkatan nilai dari kegunaan suatu benda yang terjadi karena benda tersebut dijadikan bahan dasar untuk pembuatan benda lain. Contohnya kayu, meja. Utilitas tempat, place utility, merupakan kegunaan atau nilai yang ditambahkan pada suatu barang atau jasa karena ditempatkan atau disajikan di lokasi yang nyaman atau diinginkan oleh konsumen. Contohnya jaket tebal lebih berguna untuk orang-orang yang tinggal di pegunungan atau wilayah salju.